Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami dari tim multimedia PPA Petra dalam program Petra Ministries. Untuk membuka kegiatan kita pada saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama Jangan Pernah Menyerah. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal, Allah Bapa yang kami sembah siang dan malam, pada saat ini kami mau berterima kasih kepadamu karena berkat dan tuntunanmu sehingga kami masih boleh merasakan kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan dari sebagian berita firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, dan kiranya itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, hanya inilah yang menjadi doa kami. Seluruh kegiatan kami pada saat ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita menyanyi bersama-sama, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saat ini renungan akan dibawakan oleh Chelsea. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Di Rumah Bapa Tempat Tinggal Tak Tergoncangkan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di manakah rumah tempat tinggal yang tetap dan kekal? Bagi orang Kristen, jawabannya jelas, karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, juga kepada kita, bahwa di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Disitulah alamat tempat tinggal tetap dan kekal yang tidak tergoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, pasti akan menjawab alamat rumahnya di jalan, nomor, kota, provinsi, dan negaranya. Setelah mati, hidupnya berakhir dan ia tidak tahu alamatnya.
Sebab ada yang dikuburkan dalam liang tanah, ada yang dikremasi, ada yang ditempatkan di gua, di ruang beton, dan lain sebagainya. Dan kalau bencana banjir datang, tempat kediamannya di bumi dapat hanyut dan hilang tanpa jejak. Jika gempa mengguncangkan, memporak-porandakan dan menghancurkan bumi, maka tempat tinggal dan kuburnya hilang tak berbekas. Bagi orang Kristen, alamat dan kubur kita di bumi yang dapat digoncangkan dan dilululantakkan dapat hilang tidak menjadi masalah, karena tempat tinggal dan kubur kita di dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Tempat tinggal kita yang tetap dan kekal adalah tempat yang disediakannya di mana sekarang ia berada, yaitu di sorga. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, memang menakutkan jika kita mengalami badai dan gempa. Apa yang kita takutkan? Kematian. Reaksi antisipatif manusiawi adalah membangun rumah tahan gempa, tembok tahan banjir, atau pindah ke tempat yang aman dari banjir dan jauh dari epicentrum gempa. Kendati demikian, apa yang kita lakukan untuk melindungi dan menghindari diri dari ancaman goncangan dan bencana bumi? Namun pada akhirnya kita akan mati juga. Saudaraku, firman Tuhan hari ini suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya adalah firman-Nya. Yesus Kristus adalah firman datang ke bumi memang menggoncangkan, menghancurkan, dan mencairkan nilai-nilai keangkuhan, kesombongan, kebekuan, dan kekerasan hati, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Firman ini mengingatkan kita, orang percaya, bahwa rumah kita di bumi adalah sementara. Cara dan gaya hidup yang lama harus dihancurkan dan dicairkan, diganti dengan cara hidup yang mencontohi cara dan gaya hidup Yesus Kristus. Yang harus kita bentengi dan kokohkan menghadapi badai dan ancaman goncangan hidup adalah iman, hati, pikiran, perasaan, atau tubuh, jiwa, dan roh. Hindari banjir yang menghanyutkan dan menghancurkan, yaitu kejahatan dan dosa. Peliharalah kekudusan dan kesucian. Hanya dengan begitu, kita mendapat tiket untuk masuk ke tempat kediaman kekal, bahagia, dan meriah di sorga. Tempat yang telah disediakannya bagi orang yang percaya yang taat setia hidup mengikuti jalannya dengan meneladani cara dan gaya hidupnya, karena kata Tuhan Yesus Kristus kepada muridnya, juga kepada kita sebagai muridnya masa kini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa-Ku kalau tak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
Demikian kegiatan kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.